Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Yang Allah turunkan kepada kita ada dua. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang merupakan kitab suci umat Islam. Dan yang kedua adalah sunnatur Rasul, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kata Allah dua perkara ini. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti selainnya. Qalilan ma tadakkarun, sungguh amat sedikit kalian mengambil pelajaran darinya. Kita beragama berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah dua perkara yang harus dipegang oleh ummatul Islam tatkala beragama, tatkala menjalankan ibadah. Pedomannya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah akan mendapat jaminan dari Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kata Nabi. Kalau kalian pegang dua perkara ini, aku jamin kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, kita gunakan ilmu-ilmu perangkat
untuk bisa memahami Quran dan Sunnah. Pelajari bahasa Arab, pelajari nahwu dan saraf, pelajari pembahasan-pembahasan yang menunjang untuk kita bisa memahami Al-Quran, tafsirnya, syarahnya, ilmu hadisnya, dan salah satu ilmu yang menunjang agar kita bisa memahami Quran dan hadis Nabi adalah dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim mempelajari sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab dengannya dia akan bisa paham dengan benar bagaimana itu Al-Quran dan bagaimana itu sunnah Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran. Dan sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran adalah sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu dan kita pelajari melalui sirah beliau, melalui perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tauladan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdepan. Maka benarlah apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, kata Allah, pada diri Rasul kalian, pada diri Nabi kalian, uswah, suri tauladan, hasanah, yang terbaik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, kemudian mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir, dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lebih teranggap penting lagi mempelajari sirah Nabi ini, bahwa ternyata 3 pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir nanti di alam kubur, salah satu pertanyaannya pertanyaan tentang Nabi. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika seorang mukmin yang telah meninggal dunia kemudian diantar jenazahnya, tatkala mereka berada di alam kuburnya, kemudian orang-orang yang mengantarnya telah pulang pergi ke rumahnya, maka kata Nabi, sungguh dia bisa mendengar suara terompah, suara sandal orang-orang yang tadi mengantarnya pulang kembali ke rumahnya. Maka dalam keadaan seperti itu, ja'ahu malakan, datang kepadanya 2 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita kenal dengan malaikat yang menanyai manusia di alam kubur, yang dikenal dengan malaikat Mungkar wa Nakir. Datang kemudian bertanya dengan pertanyaan yang bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Yang tak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Pertanyaannya bukan pertanyaan berat, ringan pertanyaannya, semuanya bisa jawab, anak kecil pun bisa jawab. Pertanyaan malaikat itu apa? Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Pertanyaan mudah kan? Semua orang bisa jawab. Tapi kata para ulama,
jawaban itu, jawaban nanti di alam kubur bukan ditentukan dengan kecerdasan dan kepandaian serta kefasihan lisannya, tapi dia jawab dengan amalannya. Mungkin pada hari ini kita bisa menjawab pertanyaan itu mudah saja. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alamnya sudah beda. Kalau di dunia lancar kita jawab, tapi nanti di alam kubur yang bertanya malaikat Allah, yang disebutkan malaikat ini, naam, malaikat yang hitam kebiru-biruan. Tatkala dia bersuara, suaranya menggelegar, sehingga orang-orang munafik dan orang-orang yang fasik ketika mendengarkan pertanyaan itu tidak bisa dia jawab. Dia hanya berkata, ha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu, aku tak bisa jawab. Aku mendengar orang berkata begini, aku pun ikut mengatakannya. Maka orang ini dipukul dengan gada yang dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir, yang kata Rasulullah, gada yang dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir itu kalau dipukulkan ke gunung, gunung akan rata jadi tanah. Bukan kerikil ya, tapi jadi tanah. Itu gada yang dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dipukulkan kepada orang ini, maka apa yang terjadi? Dia pun berteriak dengan suara yang keras. Semua mendengarkannya, illa sakalain, kecuali dua makhluk yang tak bisa mendengarkannya, yaitu jin dan manusia. Kata Nabi, andaikan manusia bisa mendengarkannya, la sa'iq, niscaya mereka akan pingsan mendengarkan suara teriakan penghuni kubur yang lagi disiksa di dalam kuburnya. Tak bisa dia jawab, padahal pertanyaannya mudah. Sekali lagi, yang menjawab ketika itu bukan kefasihan lisan, tapi apa? Amalan selagi kita di dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ternyata salah satu pertanyaan malaikat itu, waman nabiyuk, siapa nabimu? Dalam sebagian riwayat dikatakan, manir rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang telah diutus kepadamu? Siapa dia? Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya dengan kita mengetahui sirahnya Rasulullah, dengan kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana perjalanan hidup beliau, maka itu akan membantu kita menjawab pertanyaan malaikat. Makanya 3 ilmu, kata para ulama, yang wajib hukumnya dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, ma'rifatullah, pengenalan dia kepada Allah. Yang kedua, ma'rifatud din, pengenalan dia terhadap agama dia. Dan yang ketiga, ma'rifatun nabi, pengenalan dia terhadap siapa yang merupakan nabinya. Itu ilmu yang kata para ulama wajib hukumnya untuk dipelajari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengenal siapa nabi kita, ada kadar minimalnya. Artinya, kalau kau tidak kenal ini bisa berdosa, tapi kalau kau sudah kenal ini, maka sudah terangkat dosamu. Kan yang namanya sirah nabawiyah itu pembahasan yang panjang, Pak. Iya, pembahasan yang panjang. Kami punya kitab buku ya tentang ringkasan sejarah hidup Nabi. Dalam bahasa Arab tebalnya segini, Pak. Nah, ini ringkasannya ini. Kalau mau yang tebalnya 5 kali lipat dari ini. Ini baru ringkasannya. Nah, dan ini pembahasan dan pelajaran yang bukan diselesaikan 1-2 kali pertemuan memang.
Nah, terus ketika dikatakan bahwa mempelajari dan mengetahui tentang Nabi itu wajib, kadar batasnya sampai di mana? Nah, kata para ulama minimal 4 yang harus kita tahu, yang walhamdulillah mungkin kebanyakan kaum muslimin sudah mengetahuinya. Pertama, yang wajib dia tahu siapa nabinya, namanya siapa. Kalau ada orang muslim tidak tahu siapa nabinya, keterlaluan betul itu. Ya, dan semua dari kita tahu, kenal nabi kita, namanya Muhammad. Untuk mengetahui nama bapaknya tidak wajib lagi hukumnya, menjadi sunnah hukumnya. Nama beliau Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, buyutnya namanya Abdi Manaf, kemudian kakek buyutnya namanya Qusay, dan seterusnya nanti akan disebutkan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Muhammad. Nah, setelah kita tahu nama Nabi Muhammad, kita harus tahu apa artinya Muhammad itu. Nah, ini para jamaah, ini pengenalan dasar ini. Kita tahu Muhammad itu dalam bahasa Arab artinya yang terpuji. Kenapa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad? Karena 3 hal. Nabi Muhammad dinamakan Muhammad karena 3 hal. Yang pertama, karena banyaknya sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Makanya beliau bernama Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji. Kenapa beliau bernama Muhammad? Karena banyaknya sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyaknya orang-orang yang memuji-muji beliau. Ya kan? Bayangkan, sudah berapa ribu tahun, sudah berapa ratus tahun beliau meninggal dunia, tapi sampai sekarang, sampai detik ini, dan sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang memuji Nabi. Makanya beliau dinamakan Muhammad. Kenapa? Terlalu banyak orang yang memuji-muji beliau. Dan yang ketiga, beliau bernama Muhammad karena seringnya dan banyaknya beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makanya beliau bernama Muhammad. Yang pertama, karena banyaknya sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Yang kedua, karena banyaknya orang yang memuji-muji beliau. Dan yang ketiga, karena banyaknya beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kita perlu tahu. Ketika kita tahu siapa nama nabimu, Muhammad, apa artinya Muhammad? Muhammad yang terpuji. Mengapa beliau dinamakan Muhammad? Nah, jawab dengan jawaban itu. Ini pengenalan dasar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita mengenal beliau sebagai Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian, beliau hamba Allah dan beliau utusan Allah. Ini untuk menolak orang-orang yang berlebih-lebihan, gulu terhadap haknya Rasulullah, dan menolak orang-orang yang menyepelekan kedudukan Nabi. Beliau itu hamba Allah. Kalau hamba Allah berarti apa? Beliau juga memperhamba kepada Allah. Tidak boleh Nabi itu dijadikan apa? Dijadikan saingannya Allah. Untuk disembah juga, untuk diibadahi juga, tidak boleh. Karena beliau abdun, hambanya Allah. Dari sisi ini kita sama dengan Nabi, dari sisi abdunnya. Tapi jangan salah, ada orang yang menyepelekan kedudukan Nabi. Katanya apa? Nabi itu kan sama dengan kita, hamba Allah juga. Oh, dia lupa, betul Nabi itu hamba Allah, tapi bukan hamba Allah sembarangan. Beliau hamba Allah yang dimuliakan dengan risalah, yang dimuliakan dengan nubuwah. Maka beliau adalah Nabi dan utusan Allah. Itulah perbedaan antara kita dengan beliau. Nah, karena sebagian orang ada yang menyepelekan kedudukan Nabi. Nabi itu kan juga manusia biasa. Nabi itu kan juga hamba Allah.
Betul beliau manusia biasa, betul beliau hamba Allah, tapi beliau nabi, beliau rasul. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada beliau. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita pahami. Makanya dalam syahadat itu Muhammadar Rasulullah terkadang diucapkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, terkadang dibahasakan Muhammadun abduhu wa rasuluh, Muhammad hamba dan utusan Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengenalan yang kedua, minimal itu. Yang ketiga, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan agama yang benar itulah amalan soleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Kata ulama, yakni dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan membawa agama yang hak, yaitu amalan-amalan soleh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang keempat, bahwa sebesar-besar bukti akan kejujuran beliau sebagai nabi dan rasul Allah adalah Quran yang mempersaksikannya. Quran yang merupakan mukjizat besar yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak bisa terbantahkan lagi. Makanya itulah hikmah mengapa nabi itu dijadikan sebagai nabi yang ummi. Ummi itu artinya nabi yang buta huruf, tak bisa membaca, tak bisa menulis beliau. Loh, kenapa begitu Ustaz? Untuk Allah Subhanahu wa taala tampakkan mukjizatnya Quran itu, supaya jangan sampai nabi itu dituduh apa? Yang membuat Quran, yang mengarang sendiri Quran. Lah bagaimana beliau bisa mengarang Quran? Beliau tak bisa membaca, beliau tak bisa menulis. Disinilah mukjizat itu nampak. Dan orang tidak bisa membantah. Makanya orang kalau mengatakan Nabi itu membuat Al-Quran, mereka tidak bisa katakan begitu. Mereka tidak bisa katakan begitu. Mau dikatakan Nabi itu penyair, Nabi bukan penyair. Kalau begitu apa? Nah, ini Al-Quran ini bahasanya lebih tinggi dari syair-syairnya orang Arab. Orang Arab itu Pak terkenal suka buat syair-syair. Ya, kalau kita mungkin semacam puisi, ya, kata-kata indah, mereka bisa buat itu. Nah, ketika mereka lihat Quran, ternyata bahasanya lebih tinggi daripada syair. Ini Nabi, ini Muhammad, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi dia bisa mengucapkan ayat-ayat ini. Dari mana ini? Sehingga tak bisa terbantahkan lagi. Betul-betul Quran ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
dan Fatimah radhiyallahu taala anhu. Tiga putranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal belum berusia balik, dan itu semuanya dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pernah tatkala Nabi SAW meninggal putra beliau yang bernama Ibrahim, dan Ibrahim ini satu-satunya anak Nabi, keturunan Nabi yang berasal dari budaknya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Jadi untuk Nabi SAW bersama Khadijah itu 6 orang putra dan putri, 3 laki-laki dan 2 laki-laki dan 4 orang perempuan. Sementara dari Maryah Al-Qibtiyah itu Nabi SAW mempunyai keturunan namanya Ibrahim. Ibrahim meninggal dunia ketika berumur 7 atau 8 tahun. Meninggal dunia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah di atas hal yang demikian. Makanya orang-orang musyrikin ngambil kesempatan, Mbak. Katanya apa? Nabi itu abtar katanya. Abtar itu apa? Tidak punya penerus, tidak punya anak keturunan laki-laki. Kan yang meneruskan seorang itu anak laki-lakinya. Nah, terus berketurunan. Kalau anak perempuannya akan dinikahi oleh laki-laki yang lain. Nah, bukan lagi menjadi keturunannya dari anaknya itu, tapi anak laki-lakilah yang menjadi keturunan kita. Nah, Nabi SAW semua anak laki-lakinya meninggal ketika belum berusia balik. Yang tumbuh dewasa cuman putri-putri Rasulullah. Itu pun putri-putri Rasulullah semuanya meninggal di masa hidupnya Rasulullah kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Barulah Fatimah meninggal dunia. Sementara Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum ketiga-tiganya meninggal dunia di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan biasanya orang itu, Pak, kalau misalnya ketemu temannya misalnya sudah lama tidak ketemu. Biasanya pertama ketemu paling sering ditanya apanya dulu? Apanya dulu yang ditanya? Sudah berapa anggota ini? Iya kan? Sudah berapa anakmu? Itu biasanya kan? Biasanya seperti itu. Sudah berapa lama dah ketemu ini? Nah, sudah berapa anggota ini? Sudah berapa anakmu? Nah, makanya Nabi juga begitu. Ketika kita mau kenal Nabi SAW, orang pertama kenalan itu ya kita kenal dulu anak-anaknya Nabi. Nah, itulah perkenalan singkat tentang anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melihat bagaimana Nabi dan nasab Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW nasab beliau adalah nasab yang paling mulia. Makanya Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakl, Raja Heraklius, tentang nasabnya Nabi, bagaimana nasabnya Nabi itu, maka Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, belum masuk Islam ketika itu beliau, Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasab. Muhammad itu orang yang punya nasab terbaik di tengah-tengah kami. Kata Abu Sufyan yang masih musyrik tatkala itu. Nah, untuk mengenal Nabi SAW kita perlu nasab beliau, perlu tahu nasab beliau bagaimana. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang Arab, Pak, itu sangat menjaga nasab mereka, dan itu termasuk dari keistimewaan mereka yang sampai hari ini terjaga. Artinya nasab mereka itu tersambung sampai bapak-bapak dan kakek-kakek, buyut-buyutnya, sampai puluhan orang. Mereka tahu itu, dan itu berjalan sampai pada hari ini. Nah, apalagi kalau yang berasal dari keturunan Rasulullah SAW, oh betul-betul mereka jaga itu, nasab mereka itu. Dan itu terkenal dari orang-orang Arab. Beda dengan orang-orang kita, Pak. Kita ini terkadang paling banyak kita tahu nama kakek buyut, kadang kita tidak tahu sudah. Iya kan?
Nama bapak kita, tahulah, kita tahu ya kan. Nama kakek, ada orang tidak tahu nama kakeknya siapa. Nah, apalagi bapaknya kakek, apalagi kakeknya kakek, apalagi buyutnya kakek, lebih tidak tahu lagi siapa itu. Padahal kata para ulama, menjaga nasab itu penting. Kenapa penting, Ustadz? Pertama, untuk kita mengetahui siapa saja yang merupakan kerabat kita. Jangan sampai kita ketemu sama orang di luar sana, kita tidak tahu, tidak kenal, padahal itu kerabat kita masih satu kakek atau satu buyut dengan buyut kita sama-sama. Tapi karena kita tidak kenal, tidak tahu nasab kita, tidak tahu kita keluarga kita. Dari sanalah bisa yang namanya hubungan kekeluargaan itu semakin erat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari sisi yang lain, kita bisa mengetahui siapa saja yang merupakan ahli waris kita. Nah, makanya dalam hukum agama itu kan dipelajari tentang hukum warisan. Ada namanya ilmul faraid, ilmul mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Kalau seseorang meninggal, dibagi bukan bagi rata, Pak. Kalau kita kan terkadang baginya bagi rata. Padahal ada hukum Islam itu mengatur tentang hukum pembagian harta warisan. Dibagi menurut hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya kita membagi harta warisan sementara kita tidak tahu siapa nasab kita, di mana nasab kita berhentinya? Nah, ini pentingnya mengetahui nasab itu. Lihat, Rasulullah SAW orang yang terjaga nasab beliau. Nah, bahkan para ulama menyebutkan sampai kakek Nabi yang ke-21 itu sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan terus menyambung sampai Nabi Ibrahim, terus menyambung sampai Nabi Idris, dan sampai Nabi Adam yang merupakan nenek moyang manusia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lihat, Rasulullah SAW itu, beliau kunyahnya tadi Abul Qasim, namanya Muhammad. Kemudian bapak-bapaknya setelahnya Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan, sampai 21. 21 ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih sampai pada Adnan, kakek Nabi yang ke-21, Pak. Nah, Adnan ini tidak diperselisihkan oleh para ulama, merupakan anak keturunannya Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, hanya saja kata para ulama, dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim ini sanadnya diperselisihkan terkait dengan nama-namanya itu. Hanya saja sepakat ahli sejarah, Adnan itu dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, perhatikan. Nabi SAW Muhammad bin Abdullah, nama bapaknya Nabi Abdullah. Abdullah ini seorang yang tatkala beliau hidup, orang yang sangat dimuliakan. Abdullah ini bapaknya Nabi SAW. Bagaimana tidak? Abdullah ini dulu anaknya Abdul Muttalib, kan kakeknya Nabi SAW. Ini seorang yang hampir disembelih. Makanya Rasulullah itu digelari dengan Ibnu Dabih, anak dari orang yang mau disembelih dan anak dari orang yang mau disembelih. 2 kali mau disembelih. Yang pertama Abdullah, bapaknya Nabi sendiri, mau disembelih, Pak. Dan yang kedua siapa? Nabi Ismail, yang juga hampir disembelih. Kalau Nabi Ismail kan sudah masyhur kisahnya kan. Nah, kalau bapaknya Nabi Abdullah ada kisahnya. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, beliau punya anak.
Tapi anak-anak yang beliau punya semuanya anak perempuan. Beliau sangat ingin anak laki-laki. Maka beliau bernazar. Nazarnya begini, ya Allah, kalaulah nanti aku punya anak laki-laki, maka kalau ada anakku yang ke-11, maka yang ke-11 itu akan aku sembelih, kuperuntukkan untukmu ya Allah. Katanya siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Maka lahirlah anak laki-laki. Terus lahir anak laki-laki. Yang ke-11 ternyata Abdullah, bapaknya Rasulullah. Sesuai nadarnya siapa? Abdul Muttalib mau disembelih anak yang ke-11. Kebetulan anak yang ke-11 namanya Abdullah. Dan Abdullah ini ya, di antara anak-anaknya Abdul Muttalib yang paling disayangi, yang paling cakep dan paling dicintai. Abdullah ini. Dan orang Arab itu kalau sudah bernadar, mereka pantang untuk membatalkan nazarnya. Itu orang Arab, Pak. Maka Abdul Muttalib ya, ketika lahir Abdullah anak yang ke-11, mau dia sembelih. Karena sudah dia ya, saudaranya Abdul Muttalib, paman-pamannya, bibi-bibinya datang kepada Abdul Muttalib supaya mencegah keinginan Abdul Muttalib untuk menyembelih Abdullah. Jangan kau sembelih. Tapi Abdul Muttalib ketika itu bersikukuh, saya sudah bernazar, mau bagaimana lagi? Saya sudah bernazar. Akhirnya mereka ketika itu bermusyawarah, berembuk, begini saja wahai Abdul Muttalib, kita lakukan undian, taruhkan 10 ekor onta untuk menebus anakmu ini. Ya, ini begini, orang Arab ketika itu mereka buat ya undian. Jadi satu nama itu nama Abdullah, yang satu lagi namanya 10 ekor onta. Ketika misalnya keluar namanya Abdullah, maka harus bayar, Abdul Muttalib harus bayar 10 ekor onta. Maka digoncang. Pertama yang keluar Abdullah. Kalau Abdullah yang keluar harus disembelih. Kalau tak mau disembelih, bayar 10 ekor onta. Kemudian diulang lagi. Oke, ketika keluar nama Abdullah, akhirnya harus bayar 10 ekor onta. Lakukan undian yang kedua, ternyata keluar lagi nama Abdullah, 10 onta lagi dibayar. Undian ketiga, nama Abdullah lagi yang keluar, sampai 10 kali, Pak. Bayangkan, 10 kali nama Abdullah yang keluar. Harusnya Abdullah disembelih, tapi Abdul Muttalib juga sayang dengan Abdullah ini. Akhirnya sampai genap 100 ekor onta. Pas undian yang ke-11, baru keluar 10 ekor onta. Nah, kata paman-pamannya Abdul Muttalib dan saudara-saudaranya Abdul Muttalib, Allah sudah ridho dengan 100 ekor onta. Maka untuk menebus Abdullah ini, Abdul Muttalib harus membayar 100 ekor onta, membatalkan nazarnya. Hampir aja disembelih Abdullah ini. Nah, subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan betapa disayangnya Abdullah, bapaknya Rasulullah ini. Dan memang tidak karena beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mempunyai bapak yang bernama Abdullah. Makanya bapaknya beliau dimuliakan oleh manusia ketika itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala terkait dengan ini kita akan ceritakan lagi bagaimana terkait dengan kakeknya Nabi SAW, orang yang pertama kali menggali sumur Zam-Zam setelah dia terkubur kembali. Dan juga bagaimana perjuangan beliau Abdul Muttalib yang menjadi pimpinan suku Quraisy di tengah orang-orang Arab. Yang jelas kalau kita lihat bapak dan kakek-kakek Nabi adalah orang-orang hebat, maka tidak heran manakala melahirkan keturunan yang hebat pula, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan biidznillah. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.